demokrasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Itu adalah suatu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, di mana di komite profesi itu adalah untuk pengembangan diri yang berkelanjutan, dan nanti ujungnya diharapkan bisa mendesiminasikan bukan hanya ke teman-teman di dalam sekolah, tapi juga di lingkungan luar sekolah. Nah, kemudian kita punya andil untuk mengembangkan terutama kurikulum merdeka ke sekolah-sekolah yang baru mandiri belajar gitu. Nah, kita nanti desiminasikan berkaitan dengan apa itu kurikulum merdeka. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan kita Ibu Hatin, Bu Haja Hatin Fatimah yang sekarang akan berbagi praktik baik, ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada kita semua. Dan tentu saja saya berharap bahwa ilmu itu datangnya dari siapapun, gitu ya. Datangnya dari siapapun kita terima dengan baik. Kita adopt, kemudian kita adaptasi dengan diri dan lingkungan kita. Bapak dan Ibu, selanjutnya mungkin ditunggu tidak hanya nanti Ibu Haja Atin saja yang mau berbagi pengalaman ke depan, selanjutnya juga yang lainnya. Yang lainnya juga silakan berbagi praktik baik, diagendakan saja kedepannya bergiliran. Dan ujungnya nanti diharapkan terjadinya kegiatan refleksi. Refleksi dengan kegiatan apa yang telah kita lakukan, apa yang kendala-kendala yang kita hadapi, kita akan pecahkan dalam kegiatan komunitas praktisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mendapat kehormatan untuk berada di depan Bapak Ibu untuk menyampaikan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang sudah dijalankan. Saya mohon maaf, saya berada di sini bukan berarti saya lebih tahu atau saya lebih pintar ya, karena saya merasa justru kalau bukan karena keharusan, terus terang saya juga enggan untuk berdiri atau duduk di sini ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah dengan paksaan ini mudah-mudahan ini bisa melatih diri saya kedepannya menjadi lebih baik ya, bisa berbagi, menyampaikan ide-ide kreatif atau ide-ide positif yang saya miliki untuk disampaikan kembali kepada rekan-rekan sekalian. Ya, saya langsung saja, ini aksi nyata modul 1.4 ya. Dalam alur kurikulum merdeka itu kan alur merdeka ya Bapak Ibu yang sudah kenal bersama. Alur merdeka itu M-nya mulai dari diri, kemudian E-nya adalah eksplorasi konsep, kemudian apalagi R-nya ya, ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi, kemudian K-nya koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Nah, yang saya lakukan ini sekarang adalah proses aksi nyata yang ada pada modul 1 ya. Ini saya baru di modul 1. Selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, mari kita sama-sama belajar, berkolaborasi, bersinergi untuk membangun budaya positif di sekolah yang kita cintai. Karena pada dasarnya budaya positif itu tidak bisa lahir kalau hanya 1 atau 2 orang saja yang bergerak.
tentu kita harus bisa bersama-sama memiliki satu tujuan yang sama, kemudian memiliki pemahaman yang sama dan bergerak bersama-sama. Itu baru kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, sebelum lebih lanjut, ini untuk konsep budaya positif sendiri terdiri dari beberapa materi yang saya pelajari, Bapak Ibu. Yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, itu sudah kita kenal bersama. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya adalah adanya teori motivasi, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi. Nah, sebelumnya di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu nih, setuju atau tidak ya dengan pernyataan yang saya sampaikan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju nggak? Tidak. Ada yang setuju? Ada yang tidak. Ada yang tidak ya, tadi saya dengar ada yang tidak. Mungkin tergantung dari jenis hukumannya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Bapak Ibu, untuk hukuman ini bagaimana posisinya dalam mendisiplinkan anak ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju atau tidak? Tidak. Tentu ada alasannya. Yang setuju ataupun yang tidak pasti ada alasannya ya Bapak Ibu. Oke, yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar aku. Sering nggak di kelas kita memberikan penghargaan ke anak? Ya, apakah nanti penghargaan yang terus-menerus diberikan itu adalah hal yang baik dalam menegakkan disiplin positif? Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah semangat sekali nih ya. Ini tentang pembelajaran paradigma baru yang didengungkan oleh Mas Menteri ya, bahwa pembelajaran ini kita menekankan pada penguatan kompetensi ya dari peserta didik, juga pengembangan karakternya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran juga harus sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari para murid ya. Jadi ini yang disebut dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya, kita lanjutkan ini ke slide berikutnya mengenai disiplin positif ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi pada dasarnya disiplin itu artinya belajar ya. Belajar mengenal hal yang baru, diperkenalkan dengan hal-hal yang sifatnya baik. Itu makna dari kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang ditargetkan itu adalah kepatuhan, supaya anak patuh dengan aturan ya. Nah, sebagai seorang pendidik, makna disiplin adalah untuk menciptakan perilaku murid berdasarkan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Di sini ada istilah baru, Bapak Ibu. Kebajikan universal. Apa itu? Kebajikan universal itu kalau di kurikulum Merdeka kira-kira apa ya Bapak Ibu? Yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Itu semua adalah kebajikan universal yang dipercaya, yang harus dimiliki oleh para siswa kita. Ya, kita lanjutkan lagi. Kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa setiap perilaku tindakan pasti ada yang mendasarinya. Ya. Ini menurut Abraham Maslow ada 5
teori tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival ya. Jadi seseorang itu berperilaku karena dia ingin bisa bertahan hidupnya gitu. Mungkin di jalanan ada penjamret, itu mungkin didorong oleh kebutuhan sehingga dia melakukan hal itu gitu ya. Nah kemudian ada dorongan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin murid-murid kita yang luar biasa ya, memberikan berbagai perilaku yang membuat kita sedikit mendecak gitu ya. Dulu itu udah dibilangin, ngerti gitu ya. Nah ini mungkin atas dasar mereka ini kurang kasih sayang dan butuh diterima ya. Kemudian yang berikutnya adanya penguasaan terhadap sesuatu. Jadi anak yang ingin diterima itu lewat prestasinya ya. Kemudian ada lagi yang merupakan kebutuhan dasarnya itu berupa kebebasan. Anak yang ingin bebas, tidak mau diatur gitu ya, ingin seenaknya sendiri gitu. Itu dia membutuhkan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah Bapak Ibu mungkin kalau suatu saat nanti di kelas menemukan hal-hal yang dilakukan oleh murid yang melanggar keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kita bisa mengidentifikasi ini masuknya ke dalam kebutuhan dasar mana nih yang dibutuhkan murid sehingga dia berperilaku seperti itu. Ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya mengenai teori motivasi. Motivasi itu kita tahu ada dua macam ya, yang datang dari diri sendiri disebut motivasi intrinsik, dan yang motivasi datangnya dari luar disebut motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh siapapun itu pasti didasari oleh tujuan. Ada tujuannya. Makanya ketika ada penyidikan dari polisi pun selalu dilihat dari motif dari kejahatan yang dilakukan gitu ya. Dari tindakan yang dilakukan, motifnya apa. Bahkan hal yang dilakukannya sama tapi bisa jadi hukumannya berbeda tergantung dari motifnya gitu. Nah, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mungkin bagi guru-guru juga ada ya motivasi itu. Kalau titik-titiknya pergi. Nah, ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat di SMP 2 Garut tidak seperti itu ya. Motivasi mengajar itu memang datangnya dari diri sendiri sebagai panggilan jiwa. Mengabdi untuk negeri ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Luar biasa ya. Salut untuk guru-guru SMP 2 Garut ini. Karena yang saya lihat mau ada atau nggak ada, Bapak Kepala, Bapak Ibu di rumah tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Masya Allah ya. Nah ini yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu tujuannya atau motivasinya. Anak datang pagi-pagi supaya disayang oleh gurunya. Atau anak mengerjakan PR dengan bersegera supaya gurunya lebih memperhatikan dia. Bisa jadi itu ya. Jadi motivasi karena penghargaan ini pun kalau seandainya pemberi penghargaannya tidak ada, biasanya motivasi pun hilang gitu ya. Nah yang paling baik motivasi itu datangnya adalah dari diri sendiri. Karena kalau yang tadi takut dihukum atau ingin mendapat penghargaan, itu datangnya dari orang lain, dari luar.
Ketika orang yang memberi hukuman atau orang yang memberi penghargaannya tidak ada, maka dia tidak akan disiplin lagi gitu. Akan kembali ke kebiasaan awal. Nah, kalau seandainya motivasinya datangnya dari dirinya sendiri, yaitu untuk menghargai nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri, maka dia akan melakukan disiplin, mau ada atau tidak. Orang yang melihat, dia akan tetap melaksanakan aturan-aturan yang dia yakini kebenarannya. Ya. Nah, kita nih tugas kita gimana caranya murid-murid kita memiliki motivasi yang seperti ini. Kita harus duduk bersama bagaimana membuat para siswa kita ini ke depannya menjadi lebih baik. Kemudian konsep disiplin ini ada dua jenis, ada konsep dengan identitas gagal dan ada konsep dengan identitas berhasil atau sukses. Yang seperti apa? Identitas di sini maksudnya siswa memiliki pemahaman terhadap dirinya, dan kalau dengan konsep disiplin yang ini maka dia akan gagal dalam memahami dirinya sendiri. Ya. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini bersifat menyakitkan, tidak membuat nyaman. Murid menjadi takut, kemudian bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, ini tentu akan membawa identitas yang gagal pada para siswa. Penghargaan juga Bapak Ibu tidak selamanya baik, karena penghargaan yang terus-menerus diberikan itu akan membuat murid tidak menghargai dirinya. Ya, yang pertama tidak efektif, kemudian merusak hubungan, karena kadang-kadang ketika seseorang diberi penghargaan yang lain enggak, ada rasa iri dari yang lain, ya. Kemudian mematikan kreativitas. Kok bisa ya? Ternyata bisa juga memberi penghargaan itu katanya mematikan kreativitas. Ini hasil dari penelitian para ahli yang disampaikan. Kemudian memberi penghargaan pun bersifat memaksa, karena anak melakukan itu bukan karena keinginan sendiri sebenarnya, karena dia ingin dihargai, jadi dari luar motivasinya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Kemudian apalagi konsep disiplin dengan identitas yang sukses atau berhasil. Di sini ada dua, yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Mungkin ada hal istilah baru, yaitu restitusi dalam kurikulum yang sekarang, ya. Untuk konsekuensi bersifat penguatan jangka pendek. Kemudian butuh monitoring yang berkelanjutan. Kalau seandainya orang yang memonitornya hanya ada sejenak, maka dia untuk berikutnya kembali lagi ke asal. Jadi harus bersifat kontinu, berkelanjutan. Kemudian murid menghormati peraturan. Ini kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Contohnya ini kayak anak kesiangan, karena dia kesiangan, konsekuensinya apa? Dia harus tinggal di kelas selama 20 menit untuk mengejar ketinggalannya. Jadi dia tidak merenungkan kesalahannya apa, karena habis waktu untuk mengejar ketinggalan, gitu ya. Nah, kemudian restitusi. Di sini yang sangat dianjurkan dan akan diperkenalkan kepada Bapak Ibu guru melalui diseminasi ini. Restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi fokusnya bukan memperbaiki ya, tapi lebih ke karakter siswanya gitu untuk restitusi ini. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk selanjutnya ini konsep disiplin melalui restitusi. Apa itu restitusi? Bisa Bapak Ibu baca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen tahun 2004. Nah, ciri-cirinya bukan menembus kesalahan,
namun belajar dari kesalahan. Waktu kita dulu IHT ya, kita juga dikenalkan dengan pola pikir bertumbuh, dimana kesalahan itu bukan hal yang selamanya salah, bukan hal yang selamanya jelek, tapi anak juga bisa belajar dari kesalahannya. Nah, ini yang diharapkan ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran berupa tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini bersifat menguatkan identitas siswanya. Di sini ada beberapa video ya Bapak Ibu yang akan nanti saya share terkait dengan 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol ya. Bisa sebagai penghukum, ada nggak di sini yang sebagai penghukum? Membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga yang terakhir sebagai manajer. Saya akan menayangkan video Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menontonnya. Nah, ini yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Alasan kalian menjadi anak. Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi ke lapangan basket. Nah, kita lihat bagaimana seandainya guru berperan atau menempatkan diri dalam posisi pembuat merasa bersalah. Naren, selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Kamu senang ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Duh Gusti Naren. Sekarang ibu harus tulis absen. Ibu harus pintar banget loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Ya kesiswaan orang mau. Aku
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Iya, sayang. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang? Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap gak kekencang Bu. Ya sudah sana. Nah, larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Demi ibu. Ibu ya, sini sama absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Terus tetap selanjutnya posisinya sebagai pemantau apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Terus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sebagai manajer omnibus apa? manajer Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Saya Kak Emma. Jangan disantik Bu Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Demikian beberapa contoh dari posisi kontrol yang diperankan oleh Naren dan ibu gurunya. Ya, dari tayangan tadi Bapak Ibu ada ciri-ciri khusus untuk masing-masing posisi. Ya, untuk yang pertama sebagai pendukung, cirinya tadi apa? Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya juga, mata melotot, jari nunjuk, ya, kemudian menghardik.
selalu kembali ke ingat aturan gitu ya. Kemudian hasil dari penghukum ini kemungkinan murid marah dan mendendam sehingga murid bersifat agresif. Itu yang dikhawatirkannya. Bisa jadi nanti diarah gitu, motornya dicoret. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Cirinya gurunya bersuara lembut ya, lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian merasa bersalah, merasa rendah diri. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi dua posisi kontrol ini termasuk ke dalam identitas gagal. Dan motivasi yang ditimbulkan pun bersifat ekstrinsik ya Bapak Ibu. Selanjutnya ciri dari guru yang memposisikan diri sebagai teman. Tadi nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka, gitu ya. Hasil yang diperoleh, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk ke dalam dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dan bisa jadi murid akan patuhnya pada guru ini dan dia mungkin ke guru yang lain tidak seperti itu. Yang keempat, pemantau. Sebagai pemantau atau sebagai kontrol, guru memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Itu sebagai pemantau. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini kedua ini maksudnya motivasi apa Bapak Ibu? Intrinsik atau ekstrinsik? Masih ekstrinsik ya. Tapi masuknya ke dalam identitas sukses. Karena ada beberapa poin penting yang murid menyadari kesalahan dan sebagainya. Namun yang paling baik tadi adalah yang terakhir. Di sini membutuhkan dialog antara guru dan murid. Dikembalikan ke dalam keyakinan diri muridnya terhadap peraturan sekolah, bagaimana mereka meyakini, bagaimana mereka mengubah kebiasaan tersebut, memperbaiki kesalahan, yang tidak merasa terpuruk, tetapi bangkit untuk terus memperbaiki diri. Nah, cirinya suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu ini dengan bimbingan kita sebagai guru. Nah, hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ada sebuah teori ilusi ya Bapak Ibu untuk motivasi ini. Kita kadang mengatakan atau beberapa orang beranggapan bahwa guru bisa atau orang dewasa bisa mengontrol murid. Pada saat murid menurut itu sebenarnya bukan kita yang mengontrol, tapi dia sedang membiarkan dirinya dikontrol. Sesungguhnya setiap orang itu melakukan itu atas dasar dorongan dari dirinya sendiri. Kalau dia mengizinkan, dia akan melakukan. Ya. Dan itu tadi atas dasar teori yang tentang kebutuhan ya. Ini beberapa contoh. Jadi sebelum kita melaksanakan disiplin positif yang nantinya kedepannya menjadi pembiasaan dan lebih lanjut lagi kalau terus dilakukan akan menjadi budaya positif sekolah. Dan alhamdulillah di SMP 2 mas harusnya tos seueur anu saya nak. Cuman kita tinggal sedikit mengasah aja ya, mengasah dikit-dikit, memperbaiki yang tadinya kita berlaku sebagai
teman tidak selamanya teman itu baik, ternyata kadang-kadang malah menjadi murid tergantung pada kita. Dan baiknya ke kita aja, ke yang lain enggak gitu. Sebagai pemberi penghargaan juga, ternyata kalau diteruskan terus menerus ini menimbulkan muridnya sendiri akan lupa menghargai dirinya karena dia lebih tergantung ke penghargaan. Ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan di kelas 7B. Dan ini harusnya mah di awal tahun ajaran ya kita lakukan, dan serempak tidak hanya satu kelas tapi harusnya seluruh kelas. Jadi nanti ini dipajang di dinding kelas, mereka meyakini bahwa ini adalah keyakinan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelas, dan mereka tidak akan merasa terpaksa melakukannya karena itu hasil dari yang mereka putuskan sendiri gitu. Nah, mudah-mudahan ini sebagai awal dari perubahan, karena saya sebagai calon guru penggerak ya, di sini ada jargonnya yaitu guru penggerak mulai tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, mudah-mudahan saya mengingatkan diri sendiri, dan di samping itu mari kita bersama-sama untuk menuju kepada pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Karena pada dasarnya murid kita ini tanggung jawab kita. Bukan beban kita, tapi tanggung jawab kita. Suatu saat nanti mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa seandainya kita dari sekarang mengarahkannya dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih terus dan wali-wali kita yang baik, Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya. Saya hanya ingin berbagi ketika tertarik dengan budaya positif, termasuk budaya positif di SMP 2, ada penghukum pemantau, penghukum ada sebagai teman, penghukum manajerial itu untuk Naren kan sendiri. Mohon pencerahannya bagi saya. Kalau yang kesiangannya itu ada 40 orang, ada 50 orang. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau langsung dijawab atau mau narik 1, narik 2, narik 3, narik 4, narik 40? Iya, ya, langsung dijawab ya. Oh iya, satu lagi. Khusus BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasanya begitu menarik ya, sangat senang sekali mendengarnya. Tadi saya mendengarkan, menyimak bahwa ada yang guru itu sebagai teman, jadi merapat di sana ya. Tapi di sini ada faktor negatifnya. Akhirnya anak merasa tergantung kepada guru itu sendiri. Terus si anak hanya memandang kepada guru itu sendiri. Nah, mungkin di sini mohon dalam tanda kutip sebagai teman itu bagaimana, jangan sampai sebagai teman jadi kemana-mana gitu. Tolong bisa dijelaskan lebih rinci lagi ya. Begitu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman di meja makan. Iya. Cukup 2 Bu ya. Ya, silakan Bu. Untuk siswa yang kesiangannya banyak, saya melihatnya kalau percaya ya Pak Agus, Pak Undang udah melakukan yang manajer tadi sebenarnya sudah melakukan itu. Karena saya lihat ya kadang saya pun pas lewat beda berapa menit jemput terakhir. Kadang-kadang ya. Tapi karena ada dorongan motivasi intrinsik, saya pun ingin berubah, ingin lebih baik dan ingin menjadi contoh. Ya mudah-mudahan aja ini bertahan lama gitu ya. Nah, untuk
siswa yang banyak tadi ya, seperti kalau misalkan kita ingin memberikan efek jerah ya, menghukum juga tadi bukan hal yang negatif sebenarnya, bukan hal yang dilarang atau tidak boleh, tapi yang tidak bolehkan itu adalah menghukum yang tiba-tiba dan di luar batas kewajaran sebenarnya. Contohnya misalkan kamu berdiri di pojok, ekstensinya itu berdiri di pojok gitu, apa ya jadi kalau sekali-kali menghukum nggak apa-apa. Yang lebih bagus lagi kalau seandainya guru sebagai manajer. Jadi saya lihat Pak Agus suka melakukan itu, dialog dengan siswa. Kenapa kesiangan? Coba gimana? Mereka diberi waktu untuk mengungkapkan alasannya. Karena kita tahu kan mungkin kesiangannya itu karena apa. Kalau juga nggak akan semuanya dihukum dengan cara yang sama. Kalau ternyata alasannya yang satu memang bisa diterima dibandingkan alasan anak yang lain. Dan mungkin anak yang berkali-kali kesiangan akan diperlakukan berbeda juga dengan orang yang baru pertama kali datang kesiangan. Ya, seperti itu. Apakah sudah terjawab belum Pak Gus? Nah, untuk menjawab dari pertanyaan Bunda mengenai posisi teman, yang dimaksud dengan posisi teman itu yang jelek itu ya kalau kita terus-menerus memposisikan diri sebagai teman, karena bisi calupak itu orang kali. Jadi sesekali aja kalau ketika anak membutuhkan teman untuk mendengarkan, kita dengarkan. Kita membuka hati kita untuk membuat anak bebas memberikan atau mencurahkan perasaannya. Ya seperti itu yang dimaksud mungkin. Tapi kalau keterusan kita memposisikan diri ketika anak berbuat salah, seperti tadi kemarin, ibu kan jadinya susah gara-gara kamu, itu ya. Jadi kalau misalkan hal ini dilakukan terus-menerus, besoknya gitu lagi, si anak tidak akan merasa takut, ya, tidak akan berubah, tetap akan kembali ke kebiasaan salahnya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali rekan yang lain ada yang mau membantu untuk oleh buat Evi, silakan. Terima kasih, ini coach saya ya, yang udah lebih dulu berkecimpung di penggerak-penggerak ini. Karena beliau ini pengajar praktik, saya pun di CGP ini di aping nateh ku pengajar praktik seperti Bu Eti. Terima kasih Eti, bangga. Ini cuma tambahan gitu. Jadi untuk semua, jadi yang namanya ngajar tadi ada posisi, ada kita sebagai teman manajerial itu banyak hal. Tetapi kita akan belajar, kenapa pembelajaran itu melihat bahwa setiap manusia itu unik. Jadi hal-hal itu tidak bisa diselesaikan dengan satu cara. Jadi kita harus memahami, makanya adanya asesmen diagnostik. Jadi kita tahu, oh ini arahnya kemana. Ada kalanya siswa itu cocok dengan konsep manajerial, ada kalanya dengan hukuman, itu tergantung karakter. Kenapa? Karena di keluarga itu ada kalanya orang yang tidak bisa dibentak, mungkin tidak bisa kita bentak gitu ya. Tapi orang yang di rumahnya itu mungkin broken home, ya tidak bisa juga sebagai ya, jadi ada komisi gitu. Jadi kita harus sebelum kita melakukan hal apa yang akan harus kita lakukan atau treatment apa, kita harus tahu dulu karakter dan bagaimana pemicu sehingga melakukan suatu kesalahan. Nanti Ibu Arti nanti di akhir ada konsep coaching. Coaching itu kita di coaching itu bukan hanya memberikan, tapi kita ada seperti yang saya lakukan misalnya di CGP. Ada kalanya kita mau melakukan A, tiba-tiba saya melihat kejadian, tetapi dia malah curhat. Mungkin pas kajian suamina, nah di situ kan berarti kita tidak bisa melakukan hal yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan awal. Tapi kita di situ kita bukan jadi coach, tapi kita bisa jadi konseling. Ada kalanya kita jadi konseling, ada kalanya kita jadi instruktur. Jadi kita
termasuk ke siswa, termasuk saya, karena saya keras gitu. Keras, tapi keras di sini kita juga harus meraih lagi. Apakah di kelas itu anak sakit hati, jadi kita harus melakukan keras, terus ambil lagi hatinya supaya dia tidak ada dendam gitu. Karena yakin anak kita akan kalau terus dicecer keras, suatu ketika kita akan kena dampak, mungkin ada yang mengganti jalan seperti itu. Tapi kalau keras, angkat lagi. Nah itu makanya kita harus mengikuti bagaimana dari karakter anak tersebut gitu. Jadi semua itu pilihan, itu kondisional. Apakah kita mampunya dengan cara manajerial secara misalkan sempurna, mungkin bagusnya begitu. Tapi bagi orang yang bandel itu susah untuk melakukan itu. Jadi itu tambahan mungkin ya, berarti ya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga dirajut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin akan menambahkan sedikit gitu, karena walaupun saya guru lama gitu, sedikit-sedikit kan memanage di kelas juga gitu. Walaupun di lapangan sampai 40 siswa gitu, dan ke kelas mungkin 1-2 orang gitu. Nah, udah masuk ke kelas bisa dihandle oleh guru tersebut, dan guru tersebut mungkin sedikitnya harus seperti nomor berapa tadi itu, nomor 4 ya, dan dikasih sanksi. Biasanya sanksinya yang bersifat edukatif, misalnya hukumannya kalau saya gitu biasanya, Anda hafal surat Al-Ikhlas apa? Nah setelah selesai coba maknanya. Pas maknanya dia 1000 kata. Nah kalau kesiangan lagi nanti ditanya lagi, ditambah lagi. Nah itu barangkali tambahan mungkin untuk memilih jam kesiangan. Saya juga kadang-kadang telat. Iya baik Ibu, terima kasih. Pak Asep jangan banyak-banyak ya. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan untuk mengapresiasi Ibu Guru cantik, Ibu Guru calon penggerak, Ibu Guru calon penggerak. Tadi menarik dengan jargonnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihah dari SMP 2 Garut. Tadi sore saya sudah menyaksikan penyampaian dari Ibu Haji Atin Fatimah tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Dari penyampaian itu banyak sekali hal yang bisa saya terima, terutama untuk penerapan di dalam pembelajaran sehari-hari kepada siswa. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Haji Atin Fatimah itu bisa dikembangkan kembali, khususnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas, terutama di kelas 7. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.